وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في آية أخرى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وفي سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hingga tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal yang diingat oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat manusia datang kemudian seorang Rasul yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang merubah wajah dunia dari kondisi jahiliyah ke masa Islam, dari kondisi umat yang berpecah belah, perang antar suku di Arab. Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mampu meleraikan itu semuanya. Bahkan Rasul menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang menarik di antara kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang kabar tentang sunnah 8 roda. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah peristiwa dalam hidupmu yang lebih berat engkau hadapi selain dari kekalahan di perang Uhud?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada," kata Rasul, "yaitu sebuah peristiwa dulu ketika aku mengajak orang-orang Taif
yaitu di daerah Aqabah, yang mana aku berharap di antara mereka ada yang menerima Islam, ada yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya mereka menantang, mereka mengusirku. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Ketika Rasul terlepas dari kejaran mereka, Rasul sadar bahwa Rasul itu sedang dinaungi oleh awan. Ternyata malaikat Jibril datang menaungi beliau, dan malaikat Jibril menyampaikan, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyaksikan bahwasanya kaummu tidak menerima dakwahmu, bahkan menyakiti dirimu. Maka kalau engkau mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi izin kepada malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka semuanya. Karena mereka telah mengusir dan menantang dakwah engkau, wahai Rasulullah." Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah menjawab. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan penduduk Taif ini, "Ya Allah, mereka memang tidak menerima dakwahku, tapi aku menginginkan dari keturunan mereka itu menjadi orang-orang yang ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a." Ada di antara keturunan mereka nanti, yaitu orang-orang yang menyembahmu ya Allah, dan mereka tidak akan menyekutukanmu. Riwayat yang lain disebutkan Nabi berdoa, "Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni kaumku itu. Ampuni mereka ya Allah. Jangan timpakan gunung kepada mereka. Jangan siksa mereka ya Allah. Mereka memperlakukan aku seperti itu karena mereka tidak tahu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran bagi tanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau di bulan-bulan kelahiran beliau, bagaimana kita menjadi pengikut Rasul, menjadi orang yang sabar menghadapi setiap tekanan, setiap musibah, setiap kezaliman yang ada, sekaligus kita berbaik sangka kepada orang-orang yang mungkin menyakiti, menzalimi atau memfitnah kita. Mungkin itu karena mereka tidak tahu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Nah, peristiwa yang lain di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah difitnah oleh orang-orang yang lemah iman dan orang-orang munafik. Aisyah ini telah mengkhianati Nabi, telah selingkuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayahnya Aisyah, Abu Bakar, itu merasa sedih kepada anaknya, istri Rasulullah, difitnah pada masa itu. Kemudian yang sangat menyakitkan Abu Bakar, salah seorang yang ikut membawa berita fitnah itu terhadap Aisyah adalah kerabatnya, orang yang senantiasa dikafalahi, dibantu oleh Abu Bakar. Dalam riwayat disebutkan Mistah bin Utsatsah. Ini adalah keponakan Abu Bakar sekaligus orang yang dibantu oleh Abu Bakar sekalian dengan keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak berpunya ketika hijrah ke Madinah. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala meluruskan tentang kasus tadi, Allah membersihkan Aisyah dari berbagai tuduhan orang-orang munafik dan orang-orang yang membenci Islam dengan diturunkan surat An-Nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dari An-Nur, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala ya'tali ulul fadli minkum
was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki di antara kalian dan orang-orang yang memiliki kemuliaan dalam memberikan santunan kepada keluarganya untuk menahan santunan itu, untuk menahan harta itu diberikannya, tidak diberikan lagi kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, "Falyafu wal yasfahu," maka hendaklah dia memaafkan, kemudian berlapang dada terhadap saudaranya itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, karena turunnya ayat ini Allah mewarning, memberikan peringatan kepada Abu Bakar, salah satu orang yang menahan tunjangan yang diberikan kepada familinya karena dia telah mengkhianati, mencurangi, bahkan memfitnah anaknya tercinta istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah turunkan ayat, jangan sampai orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, orang-orang yang nabi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada fitnah melanda, orang-orang yang tak bantunya ternyata orang-orang yang khianati kitanya, orang-orang yang memfitnah kita. Jangan sampai kita menahan diri kita untuk tidak berbuat baik kepada mereka, kata Allah. Akan tetapi wal ya'fu, hendaklah dia memaafkan. Memaafkan itu adalah menghapus segala pengkhianatan, fitnah yang ada. Kita hapus itu. Bahkan wal yasfahu, berlapang dada dia, buat lembaran baru, seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu perintah agama. Bahkan Allah menutup ayat, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, sekaligus Maha Penyayang kepada setiap hamba-Nya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Masjid Nabawi dengan para sahabatnya yang mulia. Duduk di dalamnya yaitu Abdullah bin Amr bin As, kemudian ada Anas bin Malik dan sederetan sahabat yang lain. Ketika Rasul sedang duduk dengan sahabat yang mulia ini, Rasul menyebutkan, akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Sahabat kagum, siapa yang akan datang? Tidak lama kemudian datang seorang yang tidak terkenal di kalangan sahabat. Dia basah, wajahnya nampak dari bekas wudhu, kemudian masuk ke Masjid Nabawi. Di hari yang kedua Rasul duduk juga dengan para sahabat, kemudian Rasul menyebutkan kalimat yang sama, akan terubah gata siatu siro penghuni surga. Kemudian sahabat melihat siapa yang datang setelah ucapan Nabi ini. Maka ketika mereka menyaksikan orang yang datang adalah persis sama dengan orang yang truk barok. Di hari yang ketiga Rasul menyebutkan kembali, akan datang sebentar lagi pada kalian penghuni surga. Sahabat menyaksikan dan kagum, siapa orang ini sebenarnya? Kemudian orang yang datang adalah orang yang sama sebagaimana hari pertama dan hari kedua. Abdullah bin Amr bin As nggak tahan, ingin tahu apa sebenarnya amalan orang ini sehingga Rasul menyebutnya dia penghuni surga, padahal Rasul sedang duduk dengan sahabat-sahabat yang mulia. Tapi kenapa dia yang disebutkan oleh Rasul? Maka Abdullah bin Amr bin As minta izin kepada Rasul untuk pergi ke rumah laki-laki tadi dan nginap. Gelaknya nginap baurunyan selama 3 hari 3 malam. Abdullah bin Amr bin As memantau aktivitasnya sehari-hari. Ketika tiba waktu malam, Abdullah bin As tidak melihat orang ini salat tahajud sepanjang malam.
Hanya saja dia sering bangun di malam hari, kemudian dia berwudu, kemudian tidur lagi, tapi mulutnya itu berkomat-kamit seakan-akan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang kedua juga seperti itu. Enggak ada amalan yang istimewa. Di malam yang ketiga juga tidak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh pemuda yang mulia ini. Kemudian Abdullah bin Amr bin As di siang hari yang ketiga itu minta izin, pamit kepada pemuda tadi, karena beliau tidak menemukan ada amal yang istimewa. Akan tetapi kenapa Rasul menyebutkan dia penghuni surga? Ketika dia ingin pulang, laki-laki ini memanggil dia kembali. Wahai saudaraku, beginilah amalanku sehari-hari, tidak ada yang istimewa. Hanya saja ada dua hal yang saya lakukan dalam hidup saya, terutama di waktu malam. Yang pertama, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Aku ketika mau tidur di malam hari, aku akan melepaskan segala sifat dendam kepada orang muslim, kepada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau ketika aku tidur aku masih menyimpan dendam kepada orang-orang Islam yang ada di sekitarku. Itu amal yang aku lakukan. Kemudian yang kedua, wala ahsudu ahadan. Aku tidak pernah hasud. Aku tidak pernah iri kepada seseorang yang ala khairin, terhadap kebaikan a'ta'allahu iyyah, terhadap kebaikan yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang aku miliki. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menyebutkan, demi Allah, dua amal inilah yang membuat engkau disebutkan oleh Rasul sebagai penghuni surga. Dan ini yang tidak kami miliki, kata beliau. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang yang suka memaafkan, orang-orang yang tidak menyimpan dendam dalam hatinya, orang-orang yang lapang dada kepada orang-orang beriman, bagaimanapun amal ibadahnya sedikit, bagaimanapun tidak banyak ibadah di malam hari kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi mengucapkan, Rasul mengucapkan dia adalah penghuni surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir kita ingin lihat bagaimana sikap pemaafnya sosok ulama besar di Nusantara ini, yang beliau berjasa, karyanya besar dalam tafsir Al-Azhar, yaitu Buya Hamka. Irfan Hamka menyebutkan dalam buku beliau mengisahkan tentang Hamka, judulnya Ayah. Hamka ini di tahun 1962 sampai 1964 sampai 66 itu pernah dipenjarakan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Hamka dituduh memberontak pada negara, dituduh mau membunuh Presiden Soekarno, dan berbagai macam fitnah datang kepada Hamka, dan akhirnya Hamka dijobloskan ke dalam penjara. Baru Hamka itu keluar ketika reformasi, kemudian Orde Baru memimpin, dan di masa Soeharto lah beliau dibebaskan. Di tahun 1970 Irfan Hamka mengisahkan, tiba-tiba pintu rumah Hamka ini diketuk oleh seorang Mayor Jenderal, Maijen Suryo namanya. Dia ini adalah ajudannya Presiden Soeharto pada saat itu. Ketika bertemu dengan Hamka, beliau menyampaikan kepada Hamka, wahai Buya, ada satu permintaan Presiden Soekarno yang diiyakan, dan itu diindahkan oleh Presiden Soeharto. Hamka mengatakan, apa itu? Ada wasiat Presiden Soekarno ketika menjelang ajalnya, agar dia disalatkan jenazahnya oleh Buya, dan Buya menjadi imam salatnya. Padahal Soekarno yang telah menjerumuskan Hamka ke penjara. Maka Hamka itu bersiap-siap mengiyakan wasiat terakhir mantan Presiden Indonesia yang pertama itu. Kemudian Buya Hamka datang ke tempat Soekarno itu akan disalatkan, dan benar-benar Buya Hamka itu ingin dan mau menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno pada saat itu. Karena sikap Hamka ini
berbagai kalangan kaum muslimin, berbagai organisasi Islam mengatakan Buya Hamka ini kenapa mau mensalatkan dan menjadi imam Presiden Soekarno yang dia telah membubarkan Masyumi, telah membubarkan ormas Islam, partai politik Islam pada saat itu. Banyak sekali dosanya terhadap kaum muslimin. Dan bahkan Presiden Soekarno telah menjerumuskan engkau penjara. Tapi kenapa engkau mau mensalatkan jenazahnya dan engkau menjadi imam? Ketika ditanyakan seperti itu, Buya Hamka menjawab, dalam agama kita dendam itu dosa besar hukumnya. Dan aku tidak menyimpan dendam itu kepada siapapun walaupun dia telah menzalimi diriku. Dan aku bersyukur kepada Allah atas sikap Presiden Soekarno pada saat itu ketika aku dipenjarakan selama 2 tahun 4 bulan. Karena disitulah aku bisa menyelesaikan seluruh tafsir Al-Azhar yang aku impikan itu akan selesai. Ternyata hikmah lain yang Allah berikan, aku bisa menyelesaikan 30 juz tafsir Al-Quranul Karim di masa aku berada di penjara. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu agama kita menganjurkan, begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, begitu Rasul telah mencontohkan pada kita, dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, dicontohkan oleh sahabat yang mulia dalam penghuni surga. Dan ini menjadi teladan kita, ulama kita, yang mereka mengikuti jejak Rasul bagaimana mampu memaafkan orang-orang yang telah mengkhianati, menzalimi, bahkan menjerumuskannya ke penjara. Begitulah sikap agama yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengikuti jejak mereka semuanya. Kita ingin menjadi salah satu daripada penghuni surga Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang insyaallah kita akan senantiasa berlapang dada memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal